典型症状。患者在不涉及幻想出的场景和人物时，就是个正常人。你尽量温柔点，不要刺激他。找到他家人后呢，把他送来精神科接受治疗。知道吗？Wanita ini bernama Liu Xin, yang hidup di zaman dinasti Song. Dia adalah sepupu perempuan sang jenderal bernama Azhou. Liu Xin mencintai Azhou, namun cintanya sirna karena Azhou ternyata seorang wanita yang menyamar seperti pria. Karena mereka tak pernah bisa menikah, pada akhirnya Liu Xin akhiri hidupnya dengan meminum racun di gelas emas pemberian raja. Azhou melihat itu pun segera membawanya ke pengobatan. Namun Liu Xin menolak karena itu adalah pilihan hidupnya, daripada hidup yang hanya membuatnya sakit hati. Mendengar itu, Azhou menyemangatinya dengan mengatakan bahwa dia akan berubah menjadi lelaki di dunia lain dan akan menikahi Liu Xi. Dan akhirnya Liu Xi pun meninggal dunia. 1000 tahun kemudian, Liu Xi terbangun dan dia merasa ada di alam baka. Dia melihat banyak orang yang memakai topeng, tapi tiba-tiba suasana berubah ketika ada seorang wanita menabraknya. 一身白衣，不知羞耻。各位来宾， Ternyata, Liu Xi hidup kembali 1000 tahun setelah kematiannya. Di sana semua orang sedang mengadakan acara lelang benda antik dan yang mengejutkan. Benda yang akan dilelang adalah gelas emas yang digunakan Shui 1000 tahun lalu. Tapi, di saat yang sama, ada seorang pria yang bawa durian masuk ke sana untuk memenangkan lelang. Dengan gaya yang aneh, Liu Xi melihatnya dan langsung teringat saat masa perang. Meyakini kalau itu adalah Yinuo, orang jahat di masa dinasti kuno, Liu Xi pun menyerangnya hingga tak berdaya. Wanita itu ternyata anggota mafia yang mencuri benda antik yang dicari-cari oleh negara. Dia bernama Yimo. Setelah itu, pria bertopeng menghampirinya dan Liu Xi langsung memanggilnya dengan nama Azhou. Ternyata, semua nama yang Liu Xi sebutkan adalah benar nama mereka berdua. Tapi, karena Azhou tak kenal dengannya, jadi dia bodoh amat dan pergi ninggalin dia sendirian. Liu Xi mengejarnya, tapi apa daya, dia nggak bisa mengejar mobil hingga akhirnya dia bertemu dengan seorang guru yang sedang bersama murid sekolahnya. Liu Xi bertanya kenapa kerajaan dinasti sekarang berubah. Si guru menjawab kalau kerajaan dinasti sudah musnah sejak 1000 tahun yang lalu. Di sini, Liu Xi menyadari kalau dirinya berada di dunia yang lain yang menandakan dia hidup di masa depan. Liu Xi kebingungan harus pergi kemana, dan hujan pun turun. Saat berteduh ada seorang pria membawa payung melihatnya. Pria itu bernama Daniu yang kepalanya mirip telur. Di sisi lain, Azhou sedang melatih otot di kamar apartemennya. Tiba-tiba ada yang mengetuk pintu. Setelah dibuka ternyata itu Liu Xi. Azhou bertanya kenapa dia bisa mengetahui alamatnya. Yang dijawab Liu Xi bahwa dia diantar oleh Daniu, salah satu bawahan Azhou. Liu Xi ingin Azhou menerimanya karena dia tak ada tempat tinggal. Namun Azhou menolak karena tak ingin membawa wanita lajang ke apartemen. Setelah itu, emak-emak melihat mereka berdua dan gibahin Azhou. Jadi terpaksa Azhou menariknya masuk ke dalam. Karena kekuatan gibah emak-emak sangat berbahaya. Azhou memberi pakaian dan menyuruhnya untuk mandi. Tapi Liu Xi kembali lagi karena tidak tahu cara menyalakan air. Azhou melihat Liu Xi langsung bergetar sampai ponselnya jatuh. Azhou. 用这个打开，你真不懂啊？ Singkat cerita, Azhou bertanya apakah Liu Xi benar-benar berasal dari dinasti Song. Liu Xi juga duduknya sangat aneh.
dan dia menceritakan tentang Azou di masa dinastinya yang berjanji akan menikahi Liu Si. Azou langsung bertanya apakah dia mau jadi istrinya. Tentu saja Liu Si bersedia, dan membuat Azou bingung dengan tingkahnya. 你说我约好了要娶你， Azou menghubungi dokter dan konsultasikan sikap anehnya Liu Si. Sang dokter menjawab, mungkin Liu Si memiliki gejala penyakit delusi cinta, dan penyakit ini harus dirawat secara intensif. Dilihat tingkahnya aneh ya, sampai dia bermain korek api sampai terkena jarinya. Tapi tetap cantik dan gemesin. 这集幻想出的场景和人物时，就是个正常人。你尽量温柔点，不要刺激他。找到他家人后呢，把他送来精神科接受治疗。知道吗？ Di sisi lain, bos mafia bernama Kashi melihat rekaman CCTV dan menyuruh Yimo membawa Liu Si untuknya, tapi dia cemburu dan mengaku tidak mengenal gadis itu. Kemudian, Liu Si ingin membuatkan makanan untuk Azou, jadi dia bertanya di mana kompornya. Azou dengan percaya diri menunjukkan kompor dan gasnya, tapi itu semua akan mendatangkan petaka buat mereka. Yino tiba-tiba masuk dan mengira mereka sedang melakukan penyolderan lubang charger milik Liu Si. Jadi dia menyarankan untuk meneruskan penyolderan itu. Tapi Azou membawanya keluar dan menjelaskan kalau Liu Si adalah wanita yang memiliki gangguan delusi cinta yang menganggap Azou kekasihnya. Yino pun heran, kenapa Liu Si tidak terimajinasi dengan dirinya. Yang dijawab Azou kalau Liu Si menganggap Yino adalah pangeran Sia Barat yang jahat dan bermusuhan dengan Azou. Itulah sebabnya Liu Si langsung menyerang Yino. Kemudian, Yino akan mencoba mendekati Liu Si dengan durian yang ia bawa. Tapi tiba-tiba, Azou mendengar teriakan Yino yang ternyata diserang lagi oleh Liu Si. 住手！ Liu Si mengadu kalau Yino telah menghinanya. Tentu saja Yino membantah karena dia hanya memanggil Liu Si dengan sebutan Xiaoji, yang artinya adalah nona. Mendengar itu Azou jadi bingung dan bertanya apa salahnya dengan sebutan Xiaoji. Liu Si menjawab, di zaman dinasti sebutan Xiaoji adalah wanita penghibur. Mendengar itu, Azou bertanya harus memanggilnya dengan sebutan apa. Liu Si menjawab karena dirinya belum menikah. Seharusnya dipanggil dengan sebutan Niangzi, yang berarti nona di zaman dinasti kuno. 我想的脑子是有点问题，你来啊，我走。 Esok paginya, Liu Si berbelanja ke pasar. Dia membayar dengan gelang emasnya. Saat pulang, dia bertemu emak-emak yang mau bantu bawa belanjaannya. 给他吧，别客气，大娘帮你拿一点啊。谢谢啊。 Di sana emak-emak ini heran dengan kecantikannya karena bertingkah aneh, memakai pakaian pria, dan melakukan pekerjaan rumah di usia muda. Liu Si bertanya apa yang harus ia lakukan di zaman ini. Si emak-emak menyarankan agar Liu Si bekerja sebagai guru atau karyawan perusahaan agar menjadi wanita idaman para pria. Akhirnya, Liu Si bertanya kepada Azou apakah dia menyukai gadis yang bisa menari dan bekerja. Azou pun menjawab bahwa dia menyukai gadis yang memiliki impian dan tujuan hidup. Tentu saja ini membuat Liu Si semakin menyukai di dunia ini. Beberapa hari kemudian, Liu Si sedang membaca koran untuk mencari pekerjaan, dan dia diikuti oleh dua pria asing. Liu Si pun menyadari hal itu. Tiba-tiba, Kashi datang dan mengusir mereka berdua. Tentu saja ini hanya rencana Kashi yang ingin mendekati Liu Si. Kemudian dia berkenalan dan mengajaknya untuk minum kopi. Melihat koran yang Liu Si bawa, Kashi akhirnya menawarkan pekerjaan untuknya karena dia salah satu pemilik perusahaan. Dan disinilah Liu Si mendapatkan pekerjaan pertamanya sebagai ahli gemologi. 请我吗？ 求之不得。 Di sisi lain, Yino ternyata seorang sultan. Dia terinspirasi dengan kerajaan Sia Barat dan berencana akan merenovasi vilanya menjadi istana Raja Sia Barat. 我要把这里装修成西夏王宫。这个最近吧， Liu Si memulai pekerjaannya. Ternyata dia menjadi pengganti Imo. Dia memainkan alat musik kecapi kuno dan menjelaskan sejarahnya kepada para sultan agar tertarik untuk membelinya. Dengan paras wajah yang cantik,
para sultan itu saling rebutan untuk memiliki kecapi itu dengan bersaing harga tertinggi. 这把琴我买了，只要是姑娘弹过的琴，我都买。我买。我买。 Saat itu Yino pergi mencari barang antik kerajaan Xia Barat. Kemudian dia melihat Liu Xi dan kaget saat Kak Shi membelai rambutnya. Dia beranggapan bahwa Liu Xi hanya wanita jahat yang memanfaatkan Azal dan berani bermesraan dengan Kak Shi. Kemudian, saat Liu Xi bersama bosnya, dia melihat gelas emas asli yang akan dilelang pada besok malam di pinggiran pantai dan Kak Shi mengajaknya untuk hadir sebagai wanita pendampingnya. Namun, Liu Xi menolaknya karena dia harus pulang untuk menemani calon suaminya. Di rumah, Liu Xi melihat Azal sedang mencari informasi gelas emas antik dinasti Song. Disitulah dia mengungkapkan kalau gelas itu ada di tangan bosnya dan akan dilelang besok malam di pinggiran pantai. Mendengar itu, Azal sangat terbantu atas informasinya, yang ternyata Azal adalah pemimpin investigasi dari kepolisian yang selama ini ingin menangkap Kak Shi dan melarang Liu Xi bekerja di sana. Singkat cerita, Azal dan timnya bersiap untuk menyergap Kak Shi. Tapi, saat melakukan aksi itu tangan dia terluka dan menyuruh timnya untuk memeriksa semua barang di sana. Namun sayangnya, gelas itu tidak ditemukan sehingga Azal tidak memiliki bukti untuk menangkap Kak Shi, sehingga dia meninggalkan tempat itu. Kemudian Azal menghabiskan waktunya dengan minum es teh. Yino datang dan memberi kabar kalau Liu Xi bermesraan dengan Kak Shi. Hal ini membuat Azal merasa bahwa informasi yang diberikan Liu Xi adalah bohong, sehingga dia merasa stres, beranggapan kalau Liu Xi sebagai mata-mata. Besoknya, Liu Xi masih berada di apartemen karena sudah dilarang bekerja oleh Azal. Tapi Azal justru mengusirnya untuk tidak tinggal bersama lagi. Tapi karena kasihan, Azal menyarankan agar Liu Xi tinggal di rumah Yino. Awalnya Yino keberatan, tapi karena kepolosan Liu Xi membuatnya menerima semua ini. Tiba-tiba, pot bunga jatuh dan akan menimpa kepala Liu Xi. Liu Xi menangis dan dihampiri oleh Kak Shi dan mengetahui pertengkaran mereka berdua. Pada akhirnya, momen ini menjadi kesempatan bagi Kak Shi dan Liu Xi kembali bekerja dengannya. Tapi kali ini berbeda. Dia bersedia menjadi wanita pendamping untuk bosnya itu. Hingga pada saatnya, dia berdandan sangat cantik membuat Kak Shi terpesona dan ingin mengajaknya makan malam. Tapi, Yimong gak terima karena Kak Shi berjanji akan menikahinya. Ya apa boleh buat, selagi ada yang cantik, yang lama pun dibuang. Itulah jati diri seorang pria goblok. Makan malam pun tiba. Kak Shi dan Liu Xin berduaan dan meminum secangkir jamu. Tapi, kemudian Kak Shi mendapatkan telepon dari anak buahnya dan izin kepada Liu Xi untuk menunggunya sebentar. Hingga pada suatu titik, Liu Xi mengetahui semua rencana jahat Kak Shi. Dia ingin membuat acara lelang gelas emas palsu untuk memancing Azal agar datang ke acara itu dan mencari kesempatan untuk menghabisinya. Wah, jahat banget ya. Esok paginya, Liu Xi berada di perusahaan Kak Shi. Di sana Yino datang untuk membeli gelang antik. Namun Liu Xi mengatakan dengan judes bahwa itu tidak dijual. Tapi, ketika Yino menceritakan sejarah kerajaan dinasti dan Xia Barat, Liu Xi menamparnya. Dia merasa marah karena dalam sejarah itu mengatakan bahwa Liu Xi adalah selir yang jahat yang mengakibatkan peperangan. Kejadian ini diketahui oleh Kak Shi dan menyuruh anak buahnya mengusir Yino keluar. Tapi siapa sangka, ternyata tamparan Liu Xi ini memberikan surat kepada Yino untuk memberitahu kepada Azul tentang rencana jahat Kak Shi. Yino pun langsung memberikan surat itu kepada Azul. 真的要一个人去吗？你们按计划行事。太危险了。 Acara lelang dimulai dan Azul datang ke sana sendirian tanpa ada tim lain. Sementara itu, Kak Shi berada di ruang monitor melihat dengan bahagia karena umpannya telah terpancing hadir ke acara tersebut. 别以为我不知道，金杯是假的，你就是过来找他的。Kemudian, Liu Xi keluar dan menjelaskan sejarah gelas emas itu. Tapi,
Kak Shi terkejut ketika Liu Si menjatuhkan gelas emas itu dan mengatakan kalau gelas yang ada di sana adalah gelas emas palsu. Setelah kejadian itu, Liu Si menjelaskan bahwa gelas emas yang asli mengandung racun yang tidak akan pernah bisa hilang. Siapapun yang meminum dengan gelas emas itu akan mati perlahan, sambil melihat ke arah CCTV. Mendengar itu, Kak Shi langsung mencurigai dan menemukan gelas emas yang asli ada di dalam teko minumnya. Ternyata, Liu Si lah yang memasukkan gelas emas itu. Kak Shi langsung keluar dengan kesakitan dan meminta obat penawarnya kepada Liu Si. Tapi Liu Si menjawab, lebih baik menemaninya di alam baka saja. 你是个疯子！说，金杯哪来的？给我解药！ Azal menembak Kak Shi dan terungkap bahwa Kak Shi telah mencuri barang antik milik kerajaan Xia Barat. Dia dengan kelompoknya menggali semua kuburan untuk mencuri semua itu. Tiba-tiba, Yimo datang dengan anak buahnya. Kak Shi meminta tolong kepada Yimo, tapi karena dia sudah sakit hati, akhirnya Kak Shi pun habis. 可是个婊子呢。 Setelah itu, mereka semua adu tembak. Saat adu tembak terjadi, Yimo mengarahkan tembakannya ke arah Azal, tapi Liu Si menolongnya. Melihat itu, Azal langsung mengarahkan pistolnya ke arah Yimo, tapi Yimo membuatnya takut karena dia telah memasang bom di kalung Liu Si, dan jika tombol itu ditekan maka dia akan meledak. 我答应你， Akhirnya, Azal pun menyerah dan meletakkan senjatanya ke lantai, tapi sang pangeran koplak ini datang dari belakang dan memukul kepala Yimo dengan durian. Akhirnya, mereka berdua baikan lagi dan menjalin kasih tanpa hamil. Walaupun mereka hidup serumah, tapi filmnya enggak nunjukin adegan penyolderan, dan film pun tamat. Pesan apa yang bisa kita ambil dari film ini? Tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa subscribe, like, dan share channel Plotflix-nya. Sampai jumpa.